Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurmita Sari. Saya adalah dosen di program studi administrasi bisnis sektor publik di Politeknik Sialan Jakarta, yang dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan mengenai mata kuliah kewirausahaan, dimulai dengan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester. Baik, mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah di semester ganjil dan merupakan mata kuliah prodi, dan bentuk pembelajaran yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah mengenai pertemuan tatap muka dan praktikum. Baik, saya mulai dengan deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah kewirausahaan ini membahas tentang konsep, ciri-ciri, sikap mental, keterampilan, dan hambatan kewirausahaan, dan serta penerapannya dalam dunia usaha maupun sebagai intrapreneur dalam bekerja di perusahaan atau pemerintahan. Ataupun mata kuliah ini juga bisa diterapkan atau diaplikasikan ketika para mahasiswa ingin menjadi wirausahawan, dan ini merupakan gabungan dari berbagai mata kuliah yang pada aplikasinya ini bisa menjadikan seorang mahasiswa itu lulusan dari program studi kami mampu dan berani dan mempunyai landasan serta bekal yang cukup ketika menjadi wirausaha. Mengenai referensi yang digunakan, ada banyak referensi sebetulnya, tapi dalam mata kuliah ini saya mengangkat 3 referensi utama, dan sehingga setelah mahasiswa mampu menyelesaikan seluruh mata kuliah dari kewirausahaan ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai prinsip dan teknik komunikasi persuasif, lintas organisasi dan lintas budaya di bidang bisnis. Dan ini adalah merupakan bekal yang harus sekali ada dalam mahasiswa yang berciri-ciri. Oke, Sudah. Oke. Anak-anak, berarti kalian sudah dapat pemasaran SDM keuangan operasional sebelumnya belum di semester yang lalu, atau ada yang berbarengan sama semester sekarang? Operasional udah Bu, semester lalu. Tadi apa aja? Keuangan? Keuangan hari apa semester ini Bu? Manajemen keuangan. SDM pemasaran? Keuangan udah, aku Bu. keuangan semester manajemen. Ya, yang udah keuangan semester ini ya berarti ya. Yang lain SDM pemasaran operasional udah semua ya? Iya Bu, udah Bu. Oke, tapi sebenarnya lucunya adalah keuangan kalian tuh belum, ALK justru udah ya. Harusnya itu sebenarnya manajemen keuangan dulu baru ALK, cuman jadi karena kan objeknya si ALK itu adalah laporan keuangan, di mana itu adalah juga item yang sangat biasa di manajemen keuangan, tapi nggak masalah, jadi kayak alurnya maju mundur gitu ya, tapi untuk keseluruhannya bisa walaupun lebih dulu dapat ALK gitu ya. Terus udah gitu kalau kita di sini kelas kita adalah kewirausahaan, jadi 14 minggu pertemuan kita akan diisi juga antara lain dengan 4 mata kuliah atau 4 bahasan yang menjadi yang biasa ada, paling tidak kalau misalkan kayak kalian di perusahaan atau di suatu bisnis, pasti kan ada bagian SDM, ada bagian operasional, bagian keuangan, dan juga bagian pemasaran gitu ya. Meskipun tadi balik lagi kepada konsentrasi kalian adalah konsentrasi dari manajemen pemasaran. Sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa si kewirausahaan ini ada dalam rumpun mata kuliah namanya perilaku berkarya atau MPB yang terdiri dari 9 mata kuliah selama 1 kali kalian dalam menempuh mata kuliah menjadi seorang sarjana administrasi bisnis. Ya, yang samanya adalah dengan administrasi perkantoran, kepemimpinan, pengambilan keputusan, sistem pengendalian manajemen, perpajakan, kebijakan bisnis, manajemen investasi, kreativitas, dan inovasi. Nah, ini semua dalam rumpun yang sama dengan kewirausahaan. Jadi, kalian harus tahu soal ini adalah ketika misalkan kalian
kita tidak mau gitu ya, kita bersama maunya kan nilainya baik gitu ya, nilai baik walaupun tidak hanya di nilai A doang gitu ya. Tapi ibu percayalah kalau anak-anak ABSP nggak mesti dapat A, dibilang harus nilainya harus sempurna, harus baik gitu. Karena A minus, B plus, B juga itu termasuk nilai yang baik. Dan C pun kalian sebenarnya bukan termasuk nilai yang buruk, tapi dimaksimalkan hanya ada C di selama kalian kuliah gitu ya. Tapi ada juga yang pedomannya memberitahukan bahwa C itu hanya maksimal ada di rumpun mata kuliah yang sama nih. Kayak ini tadi kan satu rumpun nih yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya, si mata kuliah perilaku berkarya atau MPB ini. Oke, mengenai rencana pembelajaran semester ya tentunya ini memang kita harus bersama-sama sepakat di awal perkuliahan gitu ya, mengenai deskripsinya, mengenai tujuannya apa sih sebetulnya untuk mempelajari mata kuliah kewirausahaan ini gitu ya. Terus udah gitu lebih khusus adalah pokok-pokok bahasan tiap minggunya selama 14 kali pertemuan. Dan UTS dan UAS nanti akan rencananya adalah setelah Ibu berkoordinasi dengan dosen kewirausahaan yang lain bahwa di UTS produknya itu adalah business plan. Sedangkan di UAS itu produknya adalah prototipe dari apa yang siap dijual belikan. Nah, baik itu produk maupun jasa. Dan untuk mengetahui nanti kalau misalkan kayak kuliah kan diusahakan sendiri-sendiri pun nggak boleh ada plagiarisme, nggak boleh ada kerjasama yang sifatnya bukan kerjasama tim gitu ya. Nah, ini maka itu nanti ketika misalkan kalian sudah lulus kuliah gitu ya, baik kalian yang bekerja atau konsentrasi yang berasal dari konsentrasi pemasaran ataupun kewirausahaan gitu ya, walaupun bekerja sendiri, tetapi salah satu skill yang harus diasah dari awal adalah bekerja sama dalam tim. Ya, jadi nanti rencananya si UTS dan UAS ini akan dikerjakan secara tim. Kalian di sini ada 19 ya, berarti 19 orang. Ada kalau saya sih lebih setuju dua orang dalam satu tim. Mungkin satu tim itu bertiga. Jadi akan ada 9 tim yang akan membuat bisnis plan di UTS dan juga nanti di UAS-nya adalah prototipe berupa produk atau jasa yang akan siap diperjualbelikan atau dilanjutkan di mata kuliah Prinov. Nanti ya kalian ada Prinov tuh. Inovasi apa sih? Itulah Prinov itu ya. Kok Ibu? Proyek inovasi. Oke, untuk menggambarkan gitu ya kepada kalian, walaupun kalian sudah pernah mendapatkan manajemen pemasaran, SDM, terus operasional ya sambil sekarang juga sambil keuangan gitu ya. Ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan memberikan kalian gambaran dalam membuat si business plan itu dan juga di prototype tadi ya. Yang pertama tentunya kita introduction dulu, walaupun mungkin pelaku ya, Ibu sih curiganya semua nih udah pernah jadi pelaku wirausaha ya, wirausaha, entrepreneurship gitu ya, entrepreneur gitu ya. Terus udah gitu bagaimana ciri-cirinya, karakteristik apa sih yang membedakan antara mereka yang punya jiwa wirausaha, entrepreneur dengan mereka yang misalkan harus tidak terbiasa bekerja sendiri, karena kalau misalkan entrepreneur wirausaha memang self starternya itu harus tinggi gitu ya, indikator untuk bisa bekerja sendiri dengan motivasi sendiri, pokoknya self starter gitu ya. Terus udah gitu baik itu untuk pribadi gitu ya, maupun tadi dalam tim. Yang kedua, pokok bahasannya itu adalah membangun karakter wirausaha dari soft skill dan watak. Ya, masing-masing kalian dilahirkan dari background dari background keluarga, terus udah gitu ditambahkan dengan pendidikan dari pendidikan masa sebelum pendidikan usia dini, terus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, sampai dengan sekarang kan kalian berada di masa pendidikan tinggi dan juga di pertengahan
kalian dalam mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana gitu ya. Udah semester 3 lewat nih Mas. Ini semester keempat ya. Kalau ini lulus kan kalian kan dari kemarin kan IPK-nya rata-rata bagus-bagus nih, bisa ngambil 24. Nah, itu 7 semester insya Allah selesai gitu ya kalau misalkan lulus lancar-lancar aja gitu ya. Pre-nov, KKP, terus skripsinya gitu ya. Nggak ada kendala 7 semester atau 3,5 tahun sudah bisa wisuda gitu ya. Oleh karena itu hal-hal ini yang perlu kami siapkan kepada kalian untuk menjadi wirausaha atau entrepreneur meskipun astagfirullahaladzim. Aku lagi ngajar muncul keterangan apel kebangsaan. Sorry ya Ibu, jam 15.30 juga harus udah apel kebangsaan. Oke, mengenai kelanjutannya adalah kita bicara mengenai pemasaran. Pemasaran erat kaitan dengan pasar sebelumnya ya. Penilaian peluang pasar terhadap bisnis kreatif, lebih kepada bisnis kreatif. Karena kalau bicara entrepreneur di tempat kalian itu tidak hanya misalkan Bu, saya pernah Bu jadi pelaku usaha dengan misalkan jadi reseller gitu ya. Jadi dropshipper gitu ya. Terus udah gitu misalkan sesuatu yang sifatnya franchise seperti itu. Itu memang sudah sebagai seorang wirausaha gitu ya. Tapi ketika itu dibumbui oleh sesuatu inovatif yang beda daripada yang lainnya, kayak kemarin ini kelas ABSP ini Ibu baru ketemu kelas wirausahaan dengan kalian mahasiswa ABSP yang memang wadahnya gitu ya. Kemarin Ibu ketemu sama kelas MSDMA dan APN kalau nggak salah. Bahkan sudah ada yang punya usaha, punya bisnis. Ini Ibu yakin karena nggak pernah terdata aja gitu ya. Dari kalian semester 1 tuh kalau nggak salah Ibu udah minta untuk data untuk kalian siapa yang pernah jadi making money gitu ya, yang pelaku usaha, ya, entah itu macam-macam gitu ya, entah itu tadi reseller, dropshipper gitu ya, atau misalkan apapun yang bisa mendatangkan keuntungan gitu ya. Terus itu tapi kayak masih pada malu-malu nih, kayak harus ditanyain dulu, nggak yang malahan jualan gitu ya, yang ngomong bahwa saya Bu gitu dengan lantang menyerahkan diri gitu ya. Ada yang malu-malu terus atau ngantar statusnya seperti kayak lagi ngedukasi gitu ya. Itu sebenarnya harus narsis gitu. Jadi entrepreneur itu harus narsis, harus benar-benar cari-cari peluang gitu ya. Mau dimanapun coba aja diiklankan gitu. Kita nggak pernah tahu kita ketemu sama pasar yang mana yang cocok dengan produk kita. Gitu ya. Ini udah sering banget Ibu kasih tahu. Tapi kalian mungkin entah malu-malu, entah memang belum saatnya, entah seperti apa nggak tahu gitu ya. Padahal harusnya kalau memang sudah betul-betul menjadi pelaku bisnis gitu ya, sudah klaim bahwa saya seorang wirausaha, entrepreneur, justru brandingnya kalian itu harus dikeluarkan, harus disebarluaskan bahwa kalian itu adalah bergerak di bidang ini, usaha ini, kayak gitu. Itu justru harusnya dinarsiskan gitu ya. Jadi kalau misalkan diem-diem aja kita nggak pernah tahu, nggak taunya Ibu lagi butuh gitu untuk sayuran kayak sayur box gitu ya yang deket. Kalau misalnya kayak sayuran makanan matang itu kan kayaknya lebih baik kalau deket ditanyain rumahnya di mana aja. Kadang-kadang masih yang muter-muter gitu, rumahnya di Jakarta Utara. Oke, di mananya Jakarta Utara gitu kan, di ini Bu gitu. Kayak nggak tahu, kayak malu-malu karena dilihat dari kalian juga punya Instagram atau media sosial itu biasanya sepi ya, sepi informasi, minim informasi sebetulnya gitu. Termasuk waktu kemarin Ibu adakan UAS kreativitas dan inovasi yang kemarin ada di beberapa di sini nih, kayak belum pernah punya YouTube atau memang baru dihapus-hapusin nggak? Itu juga kayak justru sebetulnya kalau nggak tahu ya, memang fenomenanya kalian seperti itu mungkin ya, tidak terlalu personal. Tapi kalau misalkan jadi wirausaha, harus jadi entrepreneur, justru harusnya di branding ya, dikasih punya misalkan punya bawa kendaraan, ditaruhin stiker atau ya pokoknya benar-benar harus disebarluaskan gitu ya. Nah itu makanya salah satunya di kewirausahaan juga butuh sih penilaian peluang pasar terhadap bisnis kreatif ya, bisnis yang inovatif, yang belum pernah gitu. Kemarin tadi Ibu cerita belum selesai ya,
yang di mahasiswa APN apa namanya bilangnya es buah prasmanan, namanya es buah prasmanan gitu kan. Belum pernah dengar ibu gitu kan. Ternyata kata dia di daerahnya dia juga di daerah Pondok Labu itu belum pernah ada. Atau deh kalau misalkan kalian udah pernah tahu, si ibu baru tahu itu es buah prasmanan. Jadi buahnya itu kita ngambil sendiri katanya. Oke, lanjut lagi kepada pokok bahasan selanjutnya mengenai perencanaan operasi bisnis. Ya, ini ke manajemen operasinya, visi, misi, manajemen produksi, manajemen operasi, termasuk itu research and development ya. Jadi apa namanya cara teknologi atau operasional yang seperti apa yang dipakai, yang lebih pas gitu ya, digunakan di usahanya kita, di bisnis kita, itu yang akan dibahas di sini. Lalu pokok bahasan yang lain juga kembali lagi ke pemasaran. Kayak Ibu bilang tadi maju mundur, tadi udah pemasaran, kita ngegali potensi pasar. Yang sekarang adalah strategi marketingnya ya. Kalau misalkan pernah dengar ada 4P, ada 7P gitu ya. Marketing mix gitu. Itu adalah yang dibahas di sebenarnya bagian dari pemasaran. Lalu ada perencanaan SDM dalam pembentukan operasional usaha. Ini manajemen SDM-nya, terus ada manajemen resiko bisnis, termasuk di dalamnya misalkan ketika kita bisa membagi resiko kepada pihak lain gitu ya. Dalam hal ini mungkin yang biasa dipakai adalah asuransi misalkan. Kita punya gudang diasuransikan gitu ya, agar kalau ada kemungkinan bencana atau bahaya itu tidak 100% habis semuanya gitu ya. Itu sebelum UTS, itu tadi UTS-nya itu bisnis plan ya. Bisnis plan berarti kalau kayak gitu minim untuk manajemen keuangan ya. Apalagi kalian manajemen keuangannya juga baru ya. Baru ini pas banget nih yang di kelas sama Ibu ya kemarin ya. Oke, bahwa setelah UTS, berarti si bisnis plan itu berarti belum ada manajemen keuangannya. Setelah UTS baru akan ada masuk ke keuangan, perencanaan pendanaan dan pengendalian keuangan. Lalu setelah sudah semua SDM tadi udah, operasional udah, pemasaran udah, baru keuangan sudah ada, baru pengambilan keputusan bisnis itu akan berakibat atau bisa sebagai bekal untuk membuat strategi bisnis. Setelah itu akan ada juga evaluasi bisnis dan exit plan, misalkan harus ada terminate atau ada perombakan pemilik, atau misalkan lini produk yang ini tuh udah nggak bisa lanjut gitu ya, kita harus switch produk lain gitu ya, agar bisnis kita tetap berjalan. Itu ada di evaluasi bisnis dan exit plan. Setelahnya adalah mengenai kewirausahaan dan globalisasi, bagaimana biar bisa tidak hanya di pasar lokal gitu ya, boleh produk atau jasa yang dijual adalah yang asli Indonesia gitu ya, yang lokal asli dari tanah Indonesia. Nah, itu juga salah satunya yang merupakan keunggulan Indonesia yang sangat kaya ini, sebenarnya itu bisa dijual yaitu tadi kita menemukan pasar yang tepat. Kita nggak pernah tahu pasar di Rusia itu lebih cocok yang seperti apa. Misalkan kalau kita kan banyak rempah-rempah gitu ya, atau di mana justru dia cocok sama hasil bumi dari Indonesia gitu. Kita sebagai pengusaha asli Indonesia justru sebenarnya kalau mau eksplor, kalau mau ngegali gitu ya, masing-masing dari daerah di Indonesia itu punya keunggulan masing-masing yang mungkin bisa menjadi tiap hari Jumat sore ya. Oke, ada yang mau bertanya atau bercerita? Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi sampai Ibu matikan dan Ibu apel. Ini sih, kalau nggak salah sih, ini pernah nih. Safik, kalau nggak salah Ibu pernah dengar ada itu ya, Safik ya? Pernah punya bisnis, bukan sih Safik yang di kreativitas dan inovasi, mata kuliah kreativitas dan inovasi? Alhamdulillah. Kuliah bisnis gimana Ibu? Kamu sudah pernah menjalankan bisnis atau sudah berwirausaha gitu. Iya nggak sih, benar nggak sih di mata kuliah kreativitas inovasi? Ibu lupa ingat sih. Kayaknya bukan saya Bu, salah orang kali Bu. Sama saya, Ibu ngelihat walaupun di blur itu kamu duduknya soalnya di kursi direktur, benar nggak? Enggak Bu. Minjem punya om saya ini Bu. Oh, oke. Nabila kemarin sempat udahan gitu, terus udah gitu
lanjut lagi gitu ya Nabila ya? Iya benar Bu, terus juga kan apalagi kampus ngedarin kalau misalkan daring lagi, ya udah saya terima aja. Oh gitu. Berarti kinerja kamu dinilai baik ya, makanya sampai dipanggil lagi gitu. Tadinya memang kontraknya habis pada saat kira-kira mau perkuliahan mulai gitu ya Nabila ya? Oh, oke. Kamu di percetakan ya kalau nggak salah ya? Iya Bu. Ada lagi yang mau bertanya atau bicara? Silakan Ibu berikan kesempatan. Sebelum baterai Ibu juga 1% lagi ternyata. Kalau tidak ada, untuk menggenapi kuliah kita pada pertemuan pertama hari ini, jadi Ibu persilakan kalian untuk melanjutkan dengan jangan dulu buka sosmed ya, bukan cuma buka lanjutkan dengan buka IG ataupun YouTube itu boleh, tapi untuk mencari inspirasi kira-kira apa sih bisnis atau yang nanti bakal dibawakan di bisnis plan dan juga di prototipe dari produk atau jasa tersebut ya. Kalau kita bicara wirausaha secara umum ya tentunya kayak misalkan melakukan kegiatan bisnis secara tradisional itu hal yang biasa gitu ya. Tapi kalian ini kan termasuk yang generasi sangat amat kekinian gitu ya, baru lahir tahun 2002 di saat Ibu 2002 apa 2001 ya? Ya, di saat Ibu sudah sudah mulai kuliah, kalian baru lahir gitu ya. Sehingga apapun misalkan nanti usaha atau bisnisnya itu tidak hanya seperti biasa-biasa saja gitu ya. Misalkan kayak mati iPad-nya tuh. Kayaknya baterainya habis. Iya. Masih di mute, Bu. Iya benar. Oke. Cari inspirasi gitu ya. Jadi bukan bisnis yang sudah ada, melainkan bisnis yang belum pernah ada. Gitu ya. Ya dalam hal ini walaupun ya nggak mungkin ya yang benar-benar sama sekali belum pernah ada pertama dan satu-satunya. Tapi terkadang itu tuh kayak membedakannya kayak tadi Ibu ceritain soal sop buah es buah prasmanan gitu ya, biasanya kan makanan prasmanan, makanan sayur gitu ya, makanan nasi gitu dengan lauk-lauk yang bisa diambil prasmanan gitu ya. Tinggal mengganti namanya gitu. Atau hal kecil saja yang menjadi pembeda dengan bisnis yang sebelumnya ada. Nah, jadi maksud dari si prototype tadi, kenapa butuh prototype itu karena harus beda atau jangan yang udah pernah atau sering digunakan orang lain gitu dalam penciptaan bisnis tersebut. Ini kita harus punya yang berbeda gitu ya, berbeda dengan yang lainnya. At least tidak pasaran gitu ya, tidak mengekor di di yang sudah ada gitu ya. Tapi kita harus punya inovasi, harus ada kreasi dari sana. Yang biasanya misalkan coffee shop gitu ya, jualan kopi sama biasanya snack gitu ya. Gimana kalau dia dikombinasikan dengan misalkan contohnya dengan nasi Padang gitu ya, kan belum pernah ada tuh. Yang ada kan biasanya rumah makan Padang, rumah makan nasi Padang, ya jual kopi sih ada juga menyediakan kopi. Tapi ini coffee shop, benar-benar coffee shop gitu ya. Inspirasinya bisa didapat dari mana aja gitu, dari banyak ngobrol, dari browsing. Nah ini saatnya mungkin boleh kalian mulai dari sekarang
kira-kira apa yang menarik hati kalian, yang kira-kira sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Ini yang akan digunakan nanti dalam apa yang bakal jadi output yang bakal dibahas dalam satu semester pertemuan kita di mata kuliah kewirausahaan ini. Tuh. Kalau ada yang masih mau bertanya secara langsung, Ibu persilakan 2 menit lagi ya. Bu, mau nanya Bu. Boleh? Siapa dulu nih? Saya dulu apa Hamas ya? Mas duluan deh Mas. Gue nggak mau nanya, ini kepencet, sorry. Iya. Soalnya nggak ada suara sama sekali Hamasnya. Oke, silakan. Ini siapa yang mau bertanya nih? Firman ya, bukan? Iya Bu. Oke, gimana Bu. Firman? Bu kan saya tadi kan bilang kata ide baru ya, ide baru atau bisnis baru. Kan saya pernah buat juga Bu bisnis plan gitu-gitu. Ada beberapa sih, tapi pernah saya ikutin kompetisi itu. Boleh nggak Bu kalau dijadiin inian Bu? Lagi. Apa saya buat baru lagi? Lagi itu apa produk? Waktu itu tumbler pinter. Terus apa lagi ya? Banyak terus tumbler yang bisa ituin suhu katanya lagi itu ya. Iya, yang bisa bangunin ya yang dulu itu. Yang berkompetisi sama Pramex lagi itu sama Clara ya. Iya Bu, gimana Bu? Ya, yang lagi itu berkompetisi sama Clara sama Pramex ya. Iya, yang saya salah tulis gaji malah 10.000. Itu ngerjain semalaman dong Bu. Aduh. Itu. Berarti kalau kayak gitu kamu termasuk orang yang gampang mencari lain lagi lah Firman. Yang itu udah pernah dibahas, Ibu udah pernah tahu, Ibu tahu arahnya kemana, tahu salahnya di mana. Jadi kamu cari yang lain lagi ya. Siap Ibu. Oke. Ya bisnisnya nggak harus baru, misalkan kayak di di Padang sana sekitar 2 tahun yang lalu, Ibu tahu ada namanya Kopi Kopmil ya, yang rame banget. Dan di Jakarta itu kayak rasa-rasa kayak pernah 1-2 tempat Ibu lihat gitu ya, tapi nggak sampai booming gitu ya. Itu kan sesuatu yang baru sebetulnya. Bagaimana kamu, padahal si kopi itu banyak yang minatnya, walaupun ada juga misalkan kayak di Janji Jiwa juga ada kopi pakai Milo kan, benernya kan, cuman pembawaan kamu terhadap bisnis tersebut itu yang akan dinilai dalam mata kuliah kewirausahaan. Gitu. Ada lagi? Silakan, banyak waktu ya, masih banyak waktu, ini masih baru pertemuan pertama kita. Minggu depan insya Allah Ibu akan tunjuk atau umumkan siapa dengan siapanya agar kalian bisa lebih mempersiapkan dalam waktu yang lebih lama. Bu, mau nanya satu lagi. Maaf nih Bu, banyak tanya ya Bu. Ya apa-apa. Bu, itu Bu mau nanya yang apa namanya? Mau nanya kalau misal bisnisnya ini bisa nggak harus food and beverage atau apa, jadi bisa bebas kan ya Bu ya, suka-suka kita. Oke. Ya, nggak ada masalah dengan itu ya, selama dia tidak melanggar undang-undang. Karena pun sebetulnya di kewirausahaan ya, kalau Ibu yang biasa Ibu mengajar di studi kelayakan bisnis, akan ada aspek hukum yang pertama kali gitu ya, bagaimana mendapatkan izin kalau misalkan nggak aneh-aneh, nggak tetap dengan nggak menyalahi aturan perundang-undangan dan ya itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, jadi nggak harus ke sana sih arahnya gitu. Ada lagi selain Firman? Kalau belum ada, kalau masih ada mau ntar juga mau di chat juga nggak apa-apa gitu ya. Cuma untuk meetingnya Ibu akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi meetingnya minggu depan. Kuliah kita tetap jangan lupa sampai 4:30 ya, 16.30. Kalau masih mau bertanya silakan bertanya. Terus udah gitu kita ketemu lagi minggu depan dengan kelanjutan dari ini ya, dari pokok bahasan yang tadi. Begitu dulu. Sudah azan asar juga, jangan lupa sholat asar. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.